Oke, setelah kalian mempelajari tentang produk, kita akan mempelajari produk itu lebih dalam lagi. Di sini kita akan bahas tentang 3 level produk. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali jenis produk yang beredar di masyarakat. Setiap produk memiliki tingkatan yang berbeda-beda, sehingga jumlahnya pun berbeda di pasaran. Bahkan menurut buku Marketing Management, Analysis Planning and Control karya Philip Kotler, sebuah produk mempunyai 3 level produk, yaitu core product, actual product, dan augmented product. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu core product. Core product kita adalah level pertama dan adalah inti dari produk itu. Jadi kalau bisa kita bilang, produk ini punya tujuan apa? Core product ini bicara mengenai tujuan asli produk tersebut dibuat atau tujuan asli dari kegunaan produk ini. Nah, produk kita dalam level ini itu tidak berwujud dan merupakan suatu konsep abstrak yang menjadi alasan utama dari pelanggan membeli produk kita. Sebagai contoh, kita ambil barang atau kita ambil produk handphone. Apa tujuan teman-teman membeli handphone tersebut? Mungkin ada sebagian teman-teman yang tujuan membeli handphone tersebut untuk komunikasi. Tapi ada juga teman-teman yang memilih handphone tersebut berdasarkan spesifikasinya untuk main game, ya kan? Bahkan mungkin ada teman-teman yang membeli handphone karena berdasarkan pamornya saja. Aku beli handphone ini supaya aku kelihatan keren. Ada berbagai macam orang dengan berbagai macam tipe, dengan berbagai macam tujuan ketika membeli handphone. Core product dari handphone ini sebenarnya ada banyak sekali berdasarkan dari kebutuhan dan keinginan atau tujuan dari konsumen. Handphone bisa disebut core produknya adalah komunikasi. Ketika orang tersebut membeli handphone ini dengan tujuan sebagai alat komunikasi. Tapi handphone ini juga dibilang sebagai sarana entertainment untuk core produknya. Ketika konsumen membeli handphone ini digunakan untuk bermain game, menonton film, atau untuk melihat film-film yang lainnya, YouTube mungkin, dan sebagainya. Lalu, core product dari handphone juga bisa menjadi pamor. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang tujuan membeli handphone hanya sebagai pamornya saja, untuk meningkatkan pamor mereka, supaya mereka dapat lebih dipandang di kalangan mereka. Jadi core product ini bisa berbagai macam jenisnya. Bahkan dalam satu barang atau satu produk bisa memiliki berbagai macam produk yang berbeda tergantung dari tujuan si konsumen tersebut. Nah, karena core product ini berbeda-beda berdasarkan konsumen atau berdasarkan orang yang membeli, jadi yang harus kita perhatikan dari core product ini adalah apa core product kita atau sebagaimana core product kita di mata konsumen kita, di mata pasar yang kita tuju. Jadi intinya adalah seperti itu teman-teman, semua produk harus mempunyai level core product. Level yang kedua adalah actual product. Actual product ini adalah manifestasi dari core product yang kita jual. Actual product bisa berupa servis maupun barang fisik dan bisa berwujud maupun tidak berwujud. Jadi, kalau core product itu adalah alasan pelanggan kita membeli barang kita, nah, actual product ini adalah kelebihan dari barang kita atau keunikan produk kita dengan produk lain sehingga konsumen membeli produk kita. Actual product merupakan hal yang menjadi pembeda dari produk kita dengan produk kompetitor. Jadi misalkan teman-teman, kalau kita ambil kasus dari Gojek ya teman-teman ya. Bedanya Gojek dengan Ojek, mungkin core-nya sama. Gojek dan Ojek itu core-nya sama-sama transportasi. Tetapi actual-nya berbeda. Ojek itu tidak punya actual, sedangkan Gojek itu punya actual. Actual produknya apa? Ketika kita melakukan transaksi, ketika kita menggunakan Gojek, kita tidak harus datang ke ojeknya, tetapi kita bisa melakukan itu melalui handphone. Dan ini menjadi actual product dari Gojek, sehingga menjadikan handphone tadi atau aplikasi Gojek tadi menjadikan suatu keunikan dari ojek-ojek lainnya. Level yang ketiga adalah augmented product. Augmented product ini adalah level terakhir dari 3 level produk kita. Pada level ini mungkin kita sudah belajar tentang core dan actual. Nah, augmented product ini adalah fasilitas yang mungkin didapatkan dari produk kita selain dari core maupun actual product. Sebagai contoh, misalkan teman-teman mau membeli mobil. Ketika membeli mobil, teman-teman harus mengeluarkan sejumlah uang, baik itu secara tunai maupun secara kredit atau cicilan. Nah, cicilan inilah juga salah satu contoh dari augmented product. Selain actual product, kita juga bisa membedakan produk kita di level augmented product. Misalkan,
core dan actual produk kita setara dengan kompetitor, maka kalau kita punya augmented yang lebih baik, produk kita akan juga menjadi lebih baik daripada produk milik kompetitor. Begitu juga sebaliknya. Ketika core produk kita dan actual produk kita sama dengan kompetitor, tetapi kita tidak punya augmented, sedangkan kompetitor punya, maka bisa kita katakan bahwa produk kompetitor akan menjadi lebih baik daripada produk yang kita miliki. Kenapa kita harus mempelajari 3 level produk? Alasannya satu, kita harus tahu, kita harus kenal produk yang kita tawarkan. Kenapa? Karena semakin kita mengenal produk, kita semakin dapat menawarkan produk kita ke konsumen. Tidak mungkin kan ketika kalian menawarkan produk kalian ke konsumen, terus konsumen tanya, "Pak, ini produk apa?" Atau mungkin dia tanya ke kalian, "Pak, spesifikasi produknya apa?" Terus kalian jawab, "Nggak tahu, saya juga nggak tahu ini produk apa, saya nggak tahu spesifikasinya." Tentunya kalian tidak mungkin melakukan hal itu. Bahkan kalau mungkin kalian sampai melakukan hal seperti itu, akibatnya akan buruk. Konsumen akan memandang buruk citra kita maupun citra perusahaan kita. Kenapa? Karena mereka pasti menganggapnya kita ini tidak kompeten dalam membuat suatu produk. Sehingga nantinya mereka pun tidak akan membeli atau menggunakan produk yang kita buat. Dan ini akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kita maupun bagi perusahaan kita. Sekian penjelasan saya tentang 3 level produk. Saya harap apa yang saya ajarkan ke kalian, apa yang saya jelaskan tadi dapat berguna bagi teman-teman. Dan tentunya saya harap juga teman-teman tetap sehat selalu.